Kau sahabat kami semuanya. Setiap jemaat Mawar Syaron, besar kecil tua muda, punya sahabat seperti Engkau. Sungguh beruntung sekali. Kau adalah sahabat gereja kami juga. Kau tidak pernah melepaskan kami, meninggalkan kami. Kau menuntun perjalanan umat ini. Tuhan, terima kasih. Ketika kami dalam lembah kekelaman, Kau juga tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga ketika kami berhasil juga kami tidak mau lupa diri. Semua keberhasilan kami datang dari Engkau, bukan karena hoki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu buat kami tahun ini. Kami terima dengan iman. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hadir ibadah di Gereja Mawar Syaron di mana-mana. Tuhan gembalakan. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir kebaktian hari ini karena masih bepergian, mohon tangan Tuhan menuntun dimanapun mereka berada. Beri keselamatan, jauhkan dari mara bahaya maupun pencobaan. Sampaikan sabda-Mu. Kristus, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, tuntun kami masuk dalam segala kebenaran. Kau baik, Kau sungguh-sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Bukan mau menggurui dalam bahasa Mandarin, banyak di antara Anda lebih bisa dari saya, tapi masih di dalam suasana Imlek tahun ini. Bagaimana kalau kita mengucapkan shalom dalam bahasa Chinese ya? Bunyinya Ping An. Bisa ya, kanan kiri katakan Ping An. Shalom, kasih salam satu sama lain. Damai sejahtera. Beri tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangannya nggak boleh lemah, gemulai seperti itu ya. Kita datang ke sini dapat angpau dari sorga, berkat termulia firman Allah lebih dari emas perak permata harus bergairah. Amin. Mari kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal 18. Secara profetik, Roh Kudus beritahu kepada saya ketika mempersiapkan untuk menyampaikan sabdanya hari ini, kalau jemaat tahun ini harus siap juga untuk menghadapi problema. Jangan semuanya hatinya tiba-tiba jatuh ke tanah kalau saya bicara soal masalah. No, masalah adalah berkat terselubung bagi mereka yang siap menghadapinya di dalam Kristus. Kita akan belajar langsung dari Kisah Rasul pasal 18. Kelanjutan dari pelajaran tentang urapan. 4 pasal hari ini dimulai dari kebaktian pagi dari pasal 17. Waktu Anda buka pasal 18, tidak perlu baca pasal sebelumnya, saya beri rangkuman singkat. Pasal 17 adalah pasal yang sangat susah di dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Dia berada di Tesalonika, ibu kota Makedonia, kota besar dan kaya. Dia ke sana oleh karena sebuah penglihatan. Dia melihat seorang Makedonia melambaikan tangannya, "Kemarilah, tolonglah kami." Paulus dan kawan-kawan menganggap itu sebagai sinyal dari sorga untuk mereka ke sana. Ternyata di sana mereka mengalami banyak rintangan hingga terusir keluar. Masalah demi masalah bertubi-tubi mereka lalui sampai hingga akhirnya mereka di Athena, kota yang terkenal hingga hari ini. Patung-patung bangunannya yang begitu indah dari sejak purbakala. Tapi zaman itu, itulah graveyard atau kuburan para pengkhotbah. Paulus justru ke sana, bertukar pikiran dengan kaum intelektual, membuahkan hasil yang sedikit, bahkan menurut standar Mawar Syaron. Tapi Tuhan bisa bekerja di mana-mana. Paulus ini orangnya tabah, tekun, luar biasa. Kebaktian pertama saya bicara tentang buah ketekunan. Jangan takut kerja keras tahun ini. Jangan takut banting tulang. Jangan gentar dengan masalah, kita harus siap menghadapinya. Hari-hari gelap ada banyak di depan sana, kata pengkhotbah. Tapi kita akan menghadapinya satu persatu dengan anugerah. Amin. Sampailah kita ke pasal 18. Keadaan tak lebih baik karena Paulus pergi ke sebuah kota yang merupakan momok zaman itu. Kita lihat sekarang judulnya Paulus di Korintus. Sebelum baca ayat pertama, saya beri backgroundnya, latar belakangnya. Korintus, kita tahu dari surat Paulus kepada Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus. Tapi sebenarnya ini kota seperti apa ya? Zaman itu, pada waktu Paulus datang ke sana, populasinya 200.000. Itu betul-betul menakjubkan di zaman itu. Jangan bandingkan dengan sekarang populasi dunia 6 miliar orang manusia. Zaman itu, kota-kota rata-rata cuma 20.000. Ini 200.000. Itu 20.000, 10.000 itu kota besar loh.
Sedangkan Paulus di pasal 17 saja di Tesalonika, kota besar gitu aja susah ditaklukkan. Anda pernah merasa seolah-olah Anda tidak, seolah-olah kekuatan dan modal Anda tidak memadai untuk tugas besar yang Anda emban dari Tuhan di depan Anda. Anda merasa, aku ini gak punya pengalaman. Masalah lalu pun aku belum menang gilang gemilang kok. Istilahnya pertandingan bulu tangkis kelas RT aja saya menang tipis, suruh ke Olimpiade gimana? Paulus belum bisa berenang dengan sempurna di sungai, sekarang pindah samudra dari Tesalonika ke Korintus. Pernahkah Anda merasa Tuhan terlalu cepat bagi Anda? Oh tidak, jangan pernah merasa begitu. Kasih karunia-Nya cukup untuk setiap tugas yang engkau emban, yang kau terima daripadanya. Cukup. Sedangkan Korintus ini juga tempat yang sangat booming ekonomi. Sekaya-kaya Tesalonika, gak ada apa-apa dibanding Korintus. Dan lebih ngeri lagi, Korintus adalah tempat yang amoral sekali. Tesalonika masih ada orang baiknya. Waktu Paulus ke Berea di pasal 17, masih ketemu orang-orang Yahudi yang baik hatinya, yang saleh. Korintus, gagak semuanya, hatinya hitam. Bahkan ada sebuah kata yang keluar dari kota ini. Di zaman-zaman dulu populer dengan kata to Corinthianize. Artinya untuk mengkorintus. Artinya untuk melakukan zina. Di Korintus ada penyembahan dewa cinta, bukan Venus tapinya. Mirip seperti itu. Dan pelacuran, ada terjadi lokalisasi. Salah satu lokalisasi di zaman-zaman itu, seperti kita dulu ada gang doli dan sebagainya. Lokalisasi di sana itu ada 1.000 pelacur profesional dihalalkan pemerintah. Jadi Paulus pergi ke neraka waktu ke Korintus itu. Anda pernah merasa seperti itu enggak? Seperti domba sembelihan, digiring ke arah peperangan. Dan Anda merasa tidak siap. Anda merasa tidak kuat. Pendidikan Anda dan pengalaman Anda kurang. Anda merasa Anda juga bukan orang yang paling kuat rohani dan tabah, maupun orang yang paling diurapi. Paulus datang ke Korintus dalam keadaan down hatinya dari pasal 17. Mari kita sekarang pelajari gimana caranya Tuhan menguatkan hati orang yang imannya lagi lesu hari ini. Bagaimana Tuhan menguatkan iman orang yang lagi putus asa. Kita lihat ayat pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ya, sekarang di ayat 2, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan Paulus, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lihat di layar depan Anda, buka ayat yang saya sediakan di 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. Nyalain di sini. Dan setiap 1 Korintus 2 ayat 3 munculin di screen. Gini ya, tetap dinyalain, jangan ditutup ya. Bapak Ibu lihat saya. Cara Anda membaca Alkitab untuk memacu imajinasi yang lebih dalam, Anda bisa lihat di Kisah Rasul contohnya. Ketika Paulus di Korintus, Anda bisa bandingkan dengan suratnya kepada orang-orang Korintus ketika dia sudah tidak ada di sana. Surat-suratnya mengandung cerita tentang bagaimana kejadian sesungguhnya pada saat dia di sana. Ini bisa menjadi cross referensi yang baik antara Kisah Rasul dan surat Korintus. Kalau Anda mau eksplorasi firman Tuhan seperti itu, Anda akan dapat banyak mutiara-mutiara indah. Sekarang saya mau ajak Anda lihat, khususnya pasal 18 ayat pertama, Paulus meninggalkan Athena lalu masuk ke Korintus kan? Siapa pernah menyangka kalau Paulus juga pernah down hatinya? Bagi setiap kita yang merasa lemah imannya, putus asa, ngalami masalah, belum menang, belum keluar, Anda gak sendirian. Orang diurapi Paulus pun pernah down. Jangan pernah kita mendewakan orang. Pendeta pasti selalu kuat.
Anda tidak akan pernah tahu ketika mereka down, banyak mata nggak melihat. Karena semakin tinggi Anda memimpin, semakin sepi di atas sana. Setiap manusia mengalami pencobaan yang sama. Kalau yang satu menang, Anda juga bisa. Kalau yang lain lulus, Anda juga mampu. Saya mau ajak Anda melihat betapa downnya Paulus ketika dia meninggalkan Athena, Tesalonika, sampai ke Korintus. Dia dalam keadaan lemah. Karena itu jangan Anda putus asa kalau hari ini Anda rasanya iman Anda cuma sisa 1 butir biji sesawi saja. Dan jangan pakai itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Segak kuat Anda, jalan terus ke depan. Setawar hati apapun seperti Paulus, tetap dia bicara, lakukan tugasnya setiap minggu, bicara di rumah ibadat setiap Sabat. Jangan perhatikan feeling terlalu banyak. Nanti Anda terbawa hanyut di dalamnya. Saya ajak Anda sekarang lihat feelingnya Paulus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Ini dia entrance atau jalan masuknya ke Korintus. Dia ceritakan kondisi hatinya ketika dia datang. Aku datang kepadamu. Ini bicara tentang pertemuan pertama mereka. Dalam kelemahan. Ini bukan kelemahan tubuh. Dia lagi down semangatnya. Dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus pun pernah pesimis. Tapi dia tidak jadikan itu alasan untuk tidak beriman. Amin Bapak Ibu Saudara, matikan ini. Kalau Anda compare, bandingkan Kisah Rasul dengan Korintus, Anda dapat banyak. Untuk baca Kisah Rasul seperti terbuka, baca Korintus jadi mengerti backgroundnya. Gak perlu Anda ke sekolah teologi ya. Percayalah saya, banyak orang sekolah teologi malah gak belajar begini-begini. Belajar yang gak ngerti ya. Anda bisa jadi student of the Bible. Saya kasih sedikit pesan sponsor untuk Anda bisa bertumbuh cara mengupas firman Tuhan. Amin. Paulus dalam keadaan down. Kenapa down? Kebaktian pertama saya jelaskan panjang lebar. Bagaimana Paulus menghadapi rintangan. Bahkan saya kasih referensinya ke Tesalonika. Ketika dia di Tesalonika, surat di Tesalonikanya dia berkata, aku berusaha datang malah diusir keluar. Iblis mencegah saya seolah-olah iblis. As if the devil got the upper hand. Seperti iblis memperoleh keunggulan kayak orang main tenis itu advantage. Kadang-kadang Tuhan izinkan keadaan berputar, kita berada di bawah. Tapi itu bukan alasan untuk kita kecewa. Amin Bapak Ibu. Saya jelaskan bagaimana beruntun bertubi-tubi. Buah yang dia hasilkan cuma sedikit. Itu seperti orang kerja begitu mati-matian. Cuman bisa akhirnya di ujung bulan menabung 100.000 rupiah. Jangan kecewa. 100.000 pun uang berharga Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang penginjil-nginjil mati-matian. Seperti misionaris-misionaris dalam biografinya sampai mati di Afrika, sampai mati di Cina. Cuma dapat 1 petobat saja. 1 pun jiwa kan. Berhatilah, berpikiranlah besar tapi berhati sederhana. Miliki visi sejagat raya. Tangan tetap 10 jari. Untuk bisa memegang satu persatu berkat Tuhan. Jangan kecewa kalau hasilnya belum menakjubkan. Setiap perubahan orang yang stroke, belum bisa jalan seperti sedia kala, berbicara lancar. Tangan Anda sekarang bisa diangkat segini, dulu belum bisa bulan lalu. Sudah harus bersyukur 5 roti 2 ikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus datang dalam keadaan down. Segala sesuatu tidak seperti yang diharapkan, jauh dari ekspektasinya. Tapi lihat Allah bekerja luar biasa di Korintus. Salah satu gereja yang paling penuh karunia, Korintus. Sekarang kita lihat ya, bagaimana caranya Tuhan menghibur Paulus. Di ayat 2 yang kita baca tadi, di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Dan istrinya bernama Priscilla. Punya anak, boleh ini dikasih nama Priscilla, Aquila. Ya. Priscilla kayak seperti namanya anak Elvis Presley. Priscilla. Bagus sekali. Aquila Priscilla adalah sepasang suami istri yang terusir keluar dari Italia, dari Roma karena kaisar mengusir orang Yahudi dari sana. Mereka berada di Korintus. Tuhan itu luar biasa. Saya kasih dengan Anda 4 poin sederhana. 4 cara Tuhan menguatkan iman orang yang letih lesu dan putus asa. Yang pertama, Tuhan sediakan sahabat tepat waktu.
Tuhan sediakan sahabat yang sangat berguna di saat susah. Coba bayangkan, Paulus dalam keadaan down sekali dapat bisnis partner malahan. Priscilla Aquila ini adalah mitra kerja, sama-sama kerja tenda. Saudara, ketika Tuhan mau menghibur seseorang, Tuhan tidak tentu memberi dia cash atau uang. Tuhan kasih dia koneksi ilahi. Bahkan orang yang tidak berguna secara bisnis pun jangan dianggap remeh, seperti di dalam keluarga kita, atau seorang teman di dalam gereja, saudara seiman yang mendoakan kita. Hargai manusia, itu berkat Allah yang tertinggi. Kalau Anda ketika dalam masalah Anda kenal seseorang yang menguatkan Anda, my goodness, what a blessing. Berkat yang luar biasa. Tuhan memberi Priscilla Aquila kepada seorang Paulus yang lagi down, dikasih business partner. Bahkan di sebuah kota yang rawan moral, Allah berikan Paulus untuk tinggal singgah di rumah sebuah keluarga dan pernikahan yang takut akan Tuhan. Priscilla Aquila itu cinta Tuhan Yesus, dan Paulus singgah di sana. Luar biasa. Saya sebut seperti ini: all friendships come from above. All true friendships. Setiap persahabatan sejati itu datang dari Tuhan. 有为爱我的天父，他永远不放弃我. Ini bajunya yang gara-gara bajunya nih. Jadi saya bahasanya begini. 他爱的同在使我完全，我真知他顾念着我，我知他顾念着我. Inggrisnya gini. What a friend we have in Jesus. All my sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. What a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Bahasa Indonesianya begini: Yesus sahabatku. Semua sahabat itu dari Tuhan. Kaulah perlindunganku. Sama-sama nyanyi ini kalau bisa. Katakan: Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Tahukah setiap persahabatan yang sejati di hidup ini datang dari sahabat sejati kita? Itu berkat Tuhan. Pernahkah Anda melihat teman Anda itu adalah berkat Allah? Gembala Anda itu berkat Allah? Pernahkah Anda melihat keluarga Anda itu berkat Allah? Jangan pernah kita mengukur berkat itu cuma dari materi saja. Materi tidak punya kepala, tidak punya hati. Tapi Tuhan menyediakan kepada kita persahabatan sejati. Tuhan menunjukkan persahabatannya, Dia ulurkan tangannya lewat tangan orang-orang di sekeliling kita. Tepat sekali ketika seseorang berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan minuman ini sebelum makan. Berkati mereka tangan-tangan yang menyediakannya. Sekalipun kedengarannya sudah tradisional sekali, gak apa-apa loh berdoa begitu. Tangan-tangan itu yang hari ini Tuhan utus. Sekalipun Anda membeli makanan Anda, atau dapat servis di restoran, atau di rumah, pembantu rumah tangga Anda, tahukah itu tangan-tangan yang Tuhan ulurkan? Gak semua orang punya pembantu. Belajar hargai. Hidup ini sesederhana di Taman Eden kembali. Orang sekelilingku itulah berkat Tuhan dalam kehidupanku. Anda hargai, semakin banyak berkat itu. Anda remehkan,
semakin berkurang hingga suatu hari Anda inginkan pun tidak ada. Anda syukuri seperti 2 ikan dan 5 roti. Akan berkembang menjadi berbagai macam kreasi, bisnis segalanya. Kalau Anda bisa pegang manusia, Anda memiliki seluruh dunia. Tuhan Yesus memberikan persahabatannya khususnya di lembah kekelaman. Melalui sahabat-sahabat di sekeliling kita. Berbahagialah mereka yang tidak sendiri, tidur sendiri, tidak kedinginan. Dan mereka yang tali 3 lembar susah dipatahkan. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat di tempat seamoral Korintus pun Allah sediakan bunga bakung di tanah yang gersang. Paulus ketika melihat mereka seperti melihat harta karun tersembunyi. Ini Priskila Aquila, thank you, engkau menghibur aku. Mungkin masalahnya belum selesai. Orang-orang Yahudi masih bernafsu mau bunuh si Paulus ini. Perkara-perkara belum tiba-tiba lenyap begitu saja. Uang kita mungkin masih nyantol di tempat orang. Penyakit kita masih ada di dalam tubuh ini. Tapi ketika Tuhan kasih orang-orang yang peduli, harusnya Anda bisa lihat sinyal dari sorga. Dia peduli. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur, menghargai berkat itu pada waktu berkat itu masih dalam fase pertama. Kita harus syukuri. Untungnya Tuhan Yesus punya mata iman seperti itu ketika lihat 5 roti 2 ikan. Bagi kita cuma lihat makan siang yang tidak ada gunanya. Tapi kalau kita bisa syukur yang itu, segala perkara akan menyusul nantinya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saya minta Anda setelah dengar firman ini nanti pulang, Anda kalau sudah jarang kirimkan sesuatu ke teman Anda yang selalu peduli pada saat Anda susah dulu segalanya. Kirimin bakpao kayak apa kayak. Lakukan sesuatu untuk just to show appreciation. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya ya. Ayat berapa ini? Ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian pada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ayat 5 berhenti di sana. Paulus di 4 ayat sebelumnya dia lihat Priskila Aquila, dia bahagia. Lalu pada waktu ayat 5 disusul dengan Silas dan Timotius dari Tesalonika atau dari Makedonia, provinsi Makedonia. Ketika mereka datang, Paulus langsung plong hatinya, dikatakan dia langsung dapat sepenuhnya memberitakan firman. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Anak Anda sakit di rumah, Anda harus meeting yang penting sekali. Telepon yang paling diharapkan adalah dari istri Anda berkata, Papa gak apa-apa, si Meme sudah sembuh, panasnya sudah turun. Langsung Anda jadi orang yang pusat pikiran perhatiannya langsung kepada bisnis Anda. Anda bisa buat keputusan yang paling cemerlang dan membuat negosiasi yang paling garang. Tapi ketika Anda berada di meja itu bertemu dengan rekan-rekan Anda, sementara di rumah anak Anda setengah mati, panas tinggi, dalam bahaya, bagaimana Anda bisa bagi pikiran? Paulus juga sama, dia tahu apa yang terjadi di Tesalonika, di Berea, di Athena. Dia lagi khawatir Silas Timotius datang, diutus sama Tuhan Yesus untuk menenangkan hatinya. Paulus, tenang, sikat Korintus, jangan takut. Cara kedua Tuhan menguatkan iman orang yang putus asa adalah Tuhan menyelesaikan satu masalah yang sangat mengganjal di belakang. Masalah Anda yang sekarang tidak tentu sudah selesai loh ya. Tapi ada satu masalah sebelumnya berhubungan dengan itu atau tidak berhubungan sama sekali di belakang Anda yang kelar. Jangan remehkan itu. Banyak orang tidak bersyukur dan kata, iya yang itu ya itu, tapi yang ini loh kapan, yang ini kapan. Terus tunjuk begitu, dituding gitu, hingga dia kecewa sama Tuhan, jatuh dalam jebakan setan, dan setan menabur kepahitan dalam hatinya. Dan tidak tanggung-tanggung lagi, kepahitannya langsung sama Tuhan, bukan sama orang. Belajar untuk menghargai kalimat berkat ini. Pak, masalah yang satu itu sudah beres. Meskipun Anda punya masalah yang lebih gede sekali, tapi ketika ada satu orang membawa kabar baik, itu adalah ujian testing dari Tuhan. Tuhan kirim dulu, apakah orang ini bersyukur kalau keluar dari masalah, dikasih dulu sebuah masalah yang lebih kecil, namun mengganjal di hati, diselesaikan dulu. Bagaimana reaksinya akan menentukan nanti respon Tuhan atas masalah yang dihadapi sekarang. Tuhan kirim seseorang berkata, Pak,
yang satu itu sudah beres. Anda harusnya berkata, yes, puji Tuhan. Lalu Anda menoleh kembali ke masalah Anda, berarti yang ini pun akan beres. That's the attitude. Itulah sikap hati iman yang Tuhan sedang nanti-nantikan dari Jemaat Mawar Syarion tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Biasanya kan enggak, biasanya kalau kita kan kebalik. Iya, yang itu ya sudah Tuhan, yang itu namanya orang bau kamsyah. Ya itulah Tuhan, tapi ini loh Tuhan, ini loh gimana ini loh. Ini yang penting bagi aku, ini hidup atau mati. Itu sama dengan reaksi murid-muridnya. Apa gunanya makan siang anak kecil ini? Bisa kasih makan 5.000 orang ini? Nggak bisa. Suruh beli-beli di mana? Tuhan bilang, if you cannot appreciate a boy's lunch, you cannot appreciate heaven storage. Nah, Anda tidak bisa menghargai makan siang seorang anak kecil, Anda tidak bisa hargai gudang kerajaan surga. Setialah dalam perkara kecil. Setia itu berarti juga setia bersyukur. Nantikan di zaman perjanjian lama ketika lagi perang, akan ada orang yang lari dan dari menara perang dilihat ada satu orang yang lari. Dan dia akan bisa melihat ini membawa kabar baik atau buruk. Ketika lari, mereka akan tunggu. Ketika membawa kabar baik, meskipun kabarnya bukan segede perang sudah usai, sudah dimenangkan. Tapi kalau ada sedikit kabar baik, terjadi perayaan di seluruh istana. Itu menunjukkan bahwa yang duduk di atas tahta adalah raja yang takut akan Allah. Yes! Makanya ada ayat yang berkata gini di Perjanjian Baru. Indah sekali kaki orang yang datang membawa kabar baik. Hargai setiap orang yang datang pada Anda dan berkata, yang problem itu loh Pak, Tuhan, problem yang itu sudah kelar. Meskipun Anda menghadapi masalah lebih besar, Anda harus berkata, yes. Itu tanda segumpal awan, sebentar lagi akan hujan lebat. Jadilah seorang prakira cuaca yang sangat handal kalau bicara tentang cuaca hadirat Allah. Tuhan kalau datang, kadang-kadang cuma sepoi-sepoi basah. Tapi kalau kita tidak menangkapnya, dia akan lewat begitu saja. Karena kita kecewa. Cara Tuhan menguatkan iman orang yang putus asa, memberi daya tanda yang paling sederhana. Pak, masalah itu sudah kelar. Dia mengambil sebuah masalah yang sangat mengganjal. Dan itu adalah pratanda dari sorga. Masalahmu akan segera teratasi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya sedang mencoba untuk membuka kode-kode sorga. Saya berdoa ketika saya membuka mulut, rahasia kerajaan itu menjadi nyata. Saya tidak mau memberi Anda teori, supaya Anda bisa mengenal sang pribadi. Cara dia berpikir berbeda dengan cara kita mengharapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat Anda lebih kenal. Oh begitu caranya, karena dia maha kuasa. Kalau dia mau menggarap sebuah kebun anggur, dia mau menangani dengan baik. Dia kirim hamba-hambanya yang paling sederhana, dibunuh itu sama orang Yerusalem. Nabi-nabi mati semua di sana. Akhirnya dia kirim anaknya dalam keadaan bukan berpakaian pesta, berpakaian royalty atau berpakaian kerajaan. Dia dengan berpakaian sederhana, Yesus itu pun dibunuh. Allah kalau mau sedang komunikasi dengan dunia, dia kirim perkara sederhana. Sehingga dongeng-dongeng seringkali ikut-ikut kebenaran ini. Suatu hari, ada seorang pangeran yang ganteng sekali dan kaya raya. Dikirimlah satu orang nenek tua minta makan, diusirnya. Lalu nenek itu berubah jadi peri yang sangat cantik. Pangeran itu berubah hatinya dan berkata, oh kalau tahu Anda cantik begini, saya sudah perlakuan lebih baik. Dan dia letakkan kutuk. Dan sehingga seluruh istana itu menjadi gelap. Muncullah dongeng Beauty and the Beast. Peri aja ikut-ikutan. Dia kirim kesederhanaan. Tahun ini, jangan salah baca SMS Tuhan. Yang jeli. SMS banyak tipu-tipu. Kita harus jeli juga. Sama Tuhan kita harus jeli yang positif. Oh Tuhan, Engkau memberi aku bocoran ya gimana aku akan keluar dari masalah ini. Aku ngerti. Kok tahu? Hari Minggu itu kebaktian 2. Aku sudah diajari. Jangan salah baca kode-kode sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati? Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Yesus. Yeah. Kita lihat ayat yang ke berapa nih? 6. Ya, bicara soal tahun kuda, Tuhan naiknya keledai.
Kalau datang keledai jangan diusir ya dari rumah. Itu mungkin Tuhan duduk di atasnya. Perkara sederhana itu ada maknanya. Kita lihat ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata Paulus ditolak lagi sama orang Yahudi nih di Korintus. Maka keluarlah Paulus dari situ. Lalu datanglah ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. By the way, ayat 7 ini sangat mungkin adalah cikal bakal gereja Korintus, dimulai dari rumah Titius Justus. Titius Justus ini rumahnya pasti besar sekali karena Korintus adalah jemaat yang diberkati. Berarti Titius Justus adalah orang yang sangat berpengaruh zaman itu. Mungkin orang kaya, Tuhan cinta semuanya, kaya miskin. Jadi jangan diskriminasi sama orang miskin, tapi juga jangan diskriminasi sama orang kaya. Tuhan cinta kedua-duanya. Puji Tuhan di gereja Mawar Sharon, orang kaya, miskin, ras apapun duduk berdampingan dalam persatuan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kalau sudah dengar begitu. Kita semua kaya di mata Tuhan, amin. Dan bayangin di fase yang kedua ini aja Tuhan sudah tunjukkan buah sama Paulus karena ketekunannya. Ada satu orang yang susah. Saudara mau tahu nggak? Ada satu jenis orang yang susah masuk kerajaan sorga. Di Alkitab dikatakan lebih gampang unta masuk lubang jarum, yaitu orang kaya. Ini Paulus bisa menangkan orang kaya di kota yang begitu bobrok. Berarti Tuhan berkenan pada pekerjaannya. Coba cari di file Anda, pasti ada buah dalam jerih payah Anda hari-hari ini. Tidak mungkin sia-sia. Pasti ada buah yang menyolok. Mungkin bukan kuantitas. Paulus tidak mendapat kuantitas orang yang mengikuti dia banyak banget. Enggak. Tapi yang paling susah pun bertobat. Satu lagi ada satu Tuhan. Ketika belum ada kuantitas, Tuhan juga bisa memberkati kualitas kita. Lalu enggak cuma itu, ayat 8. Tak terkecuali musuh bebuyutannya dia. Bukan dia yang memusuhi mereka, mereka yang memusuhi dia. Orang-orang Yahudi yang ortodoks. Pada nggak mau menerima pesannya. Bisa-bisa salah satu kiai Yahudi yang paling totok bertobat terima Tuhan. Meskipun jumlahnya cuma satu dan keluarganya, kepala keluarga satu kakak. Tapi ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang lagi down dan lemah pun dia bisa dipakai Tuhan. Ayat 8, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat. Bayangin apa enggak kiai ini. Ini kiai Yahudi. Menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Selalu ada buah kalau kita mau setia. Tuhan memberkati kita bukan berdasar feeling kita. Kadang-kadang orang salah sangka bahwa iman itu cuma perasaan belaka. Kalau kita merasa beriman, kita beriman. Kalau kita merasa kurang beriman, kita nggak beriman. No. Iman tidak takaran termometernya perasaan saja. Meskipun salah satu takaran yang bisa dipakai adalah feeling kita. Tapi iman itu juga kesetiaan. Di dalam kata faith itulah. Faithful itu ada kata faith. Atau dalam bahasa Inggris setia. Itu kata iman di dalamnya. Nah kita main kata-kata sedikit-sedikit. Teman saya waktu di Eropa, orang Amerika, dia berkata, I will never go on diet. Dia bilang, ya dia cuma bercanda aja. Ya dia berkata, because there's the word die in it. Ya dasar orang alasan nggak mau tahan makan gitu loh ya. Tapi kadang-kadang kita pikir-pikir lagi, cukup menarik kalau kita perhatikan kata faithfulness, kesetiaan. Di dalamnya ada kata faith. Iman salah satu bentuk yang paling dapat diandalkan adalah kesetiaan. Paulus lemah gak lemah, tanggung jawab adalah tanggung jawab. Harga mati, ya kerjakan. Dan Tuhan memberkati. God bless his toils. Memberkati jerih payahnya. Krispus pun bertobat. Luar biasa gak? What a crispy repentance. Ya, Krispus bertobat. Kita lihat sekarang ayat 9 ya. Cara ketiga Tuhan memberkati. Menguatkan orang yang lemah imannya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan.
yaitu 1,5 tahun, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Paulus dikuatkan oleh Tuhan dengan cara yang ketiga. Tuhan memberi dia visi yang baru sambil meneguhkan visi lamanya. Cara Tuhan kerja itu selalu gitu. Ketika kita down ya, Tuhan itu Allah yang tidak akan mengarahkan mata kita ke belakang. Kalaupun Tuhan arahkan ke belakang, Tuhan ingatkan apa yang dia lakukan dan kerjakan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Tuhan selalu membuat kita ingat. Kalau Tuhan tolong kita di masa lalu, Tuhan bisa lakukan lagi. Nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Kalau Tuhan bawa mata kita menoleh di belakang kita, selalu mengingatkan pekerjaannya. Bukan dosa, kesalahan kita, kegagalan kita, kesalahan orang lain. Yang mengingatkan kita kesalahan orang lain semua itu bukan roh Tuhan, tapi roh setan. Ingatlah, gampanglah cara kita mengenal Tuhan dari buahnya. Roh Kudus itu adalah roh yang selalu membawa kita melihat ke depan. Ketika kita down, Tuhan selalu datang kepada kita, entah lewat firman khotbah begini. Anda datang ke gereja sudah aras-arasan. Ketika dengar firman, Anda seperti seolah-olah ada orang yang ingin membawa Anda ke depan. Seperti Roh Kudus mengarahkan mata Anda kepada apa yang di hadapan Anda. Lihat, aku mau pakai kamu. Seperti ada sesuatu yang bergairah di hati kembali. Iya, aku akan diberkati. Iya, tahun ini keluarga aku akan diselamatkan. Seperti ada aneh tadi di rumah aku gak merasa begini. Ini berarti Roh Kudus sedang bekerja nih saat khotbah. Saya memang bicara kata-kata manusia, tapi Allah membawanya sampai ke hati yang terdalam. Itu roh Allah. Itu roh Allah. Bukan cuma membuat Anda sejahtera, tapi sukacita dalam Roh Kudus. Tuhan itu selalu membawa kita, memberi kita visi yang baru. Bukan berarti gonta-ganti visinya, enggak, visi yang baru. Ketika kita tidak bisa melihat ke depan lagi, Tuhan dudukkan kita. Dan Tuhan bawa kita memandang sambil kita duduk di atas pundaknya. Kita melihat ke depan. Tapi Tuhan tidak pernah membuat apa yang belum kelar di belakang dilupakan. Dia tetap akan meneguhkan visi lamanya. Paulus diberitahu, jangan takut, kamu tinggal di sini. 1,5 tahun akhirnya Paulus tinggal di Korintus. Tidak seperti Tesalonika, 3 minggu dia harus cabut semua. Tuhan beritahu sama dia, kamu tinggal di sini, di kota ini aku banyak murid. Miliki penglihatan. Menurut saya pada saat itu belum banyak murid. Ini Tuhan bicara kayak Tuhan bicara sama Gideon. Dia sedang bersembunyi dari orang Midian di tempat pemerasan. Ini anggur dia tumbuh gandum istilahnya gitu, nggak cocok tempatnya karena dia lari, nggak cari lagi lokasi. Lalu tiba-tiba muncul malaikat Allah. Halo, ya kira-kira gitu ya. Pahlawan yang gagah perkasa. Gideon tertemplat dan berkata, masa pahlawan gagah perkasa, lihat nih, aku lagi melarikan diri. Cuman bertahan hidup saja sudah kamsyah. Lihat ini, aku coba untuk bisa jadikan gandum ini makanan di tempat yang gak pada tempatnya. Masa dibilang pahlawan yang gagah perkasa? Jangan lupa, Tuhan sudah ada 20 tahun kemudian. Dia sudah melihat kita hari ini, di hari esok. Dia sudah melihat hari esok kita ketika dia sekarang berbicara pada kita hari ini. Paulus diberitahu, di tempat ini ada banyak muridku. Tuhan lagi bicara tentang 1,5 tahun ke depan. Aku memberimu visi untuk memuridkan Korintus. Jangan takut. Dan sambil menguatkan visi lamanya. Sehingga dia tulis kembali surat ke Tesalonika dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, cara Allah untuk menguatkan kita adalah memberi kita visi untuk melayani. Tahun ini, visi, aku memberimu visi. Tahun ini, lihat ke depan. Aku akan membawamu maju. Tokomu akan maju. Akan keluar dari hutangnya. Bukan berarti sekarang tinggalkan semua orang kepada siapa engkau berhutang. Tuh. Enggak, selesaikan hutangmu. Satu persatu, aku akan menolongmu. Tuhan tidak pernah suruh kita meninggalkan apa yang belum kelar di masa lalu. Selesaikan. Dia akan meneguhkan visi lama kita. Minimal kita harus menang atas apa yang di belakang kita. Tapi Tuhan tidak akan berhenti nunggu kita. Ayo, kapan menangnya? Tuhan bilang, lihat ke depan. Itu yang kusediakan. Apa yang mata tidak pernah lihat, telinga belum dengar, dan hati belum pernah bayangkan, aku sudah sediakan bagimu. That's how God communicates with His people. Bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Amin. Yang terakhir,
Nah, cara Tuhan yang keempat akan ayat 12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Paulus berkata, alamak, lagi. Aduh, lagi. Bapak Ibu Saudara tahu nggak ayat ini? Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau saya jadi Paulus ini, saya sudah tired, man. Tired, bro. Udah capek, bro. Udah di Tesalonika. Aduh, beruntun gitu. Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Udah jatuh ketiban tangga. Tapi ada ayat berkata seperti ini. Bukan cuma dia itu penghibur, Allah yang menghibur umatnya, yang membangun reruntuhannya. Tapi Tuhan itu juga adalah Allah yang tidak selamanya dibiarkan kaki orang benar itu goyah. Kali ini Tuhan akan intervensi. Galio menjadi gubernur di Akaya. Siapa pernah sangka Galio bukan orang Kristen? Tuhan segera akan memakainya. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai bicara, berkatalah Galio kepada orang Yahudi itu, hai orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai satu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama hukum yang berlaku di antara kamu, hendaklah kamu sendiri urus sendiri. Aku gak rela jadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Ini bukanlah sebuah gambar yang ideal. Cara Allah intervensi kalau menurut imajinasi kita kepinginnya yang fancy atau spektakuler. Kalau bisa Tuhan, kita akan pengen gitu. Kalau kita lagi dicari perkara sama orang, diperlakukan tidak adil, blackmail atau diperas orang dan sebagainya, kita akan kepinginnya gini, Tuhan, aku berdoa semua musuhku besok pagi bangun mati semua. Jangan lupa loh ya, Tuhan itu entah kenapa, dia itu maha kuasa. Kalau Tuhan mau lakukan itu bisa. Buktinya di Mesir dia lakukan itu. Itu pun tidak dibunuh semua karena Tuhan itu maha kasih. Tuhan juga mengasihi orang Mesir, you know. Kenapa Tuhan tidak bunuhi semua musuh-musuhnya? Karena Tuhan ingin mereka jadi anak-anaknya. Jadi jangan pernah kita itu muluk-muluk tentang pembelaan Allah yang tidak perlu. Pembelaan Allah itu ada. Oh, kalau saya ceritain satu persatu nggak habis ceritanya. Bagaimana kalau orang jamah biji mata Allah, mereka akan mengalami sebuah perkara dengan sorga. Saya tahu. Tapi jangan pernah kita merasa seolah-olah kalau udah dipakai Tuhan tuh gimana gitu loh. Yesus anak Allah aja disalib loh. Yesus anak Allah aja loh. Yang pegang dia gak dibunuhin sama Bapak loh. Meskipun ketika Yesus berkata, akulah yang kau cari, di Getsemani mereka rebah semua 500 orang. Bawa pentung segala, bawa tombak. Jangan kita tuh muluk-muluk. Kadang-kadang saya pikir kenapa orang-orang yang memperlakukan saya tidak adil, yang sengaja melukai saya, kenapa tidak dihukum Allah sekarang? Saya tidak boleh GR. Yesus aja menunggu saatnya duduk di bawah kaki Bapaknya sampai semua musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Kita harus berdoa bagi musuh kita agar mereka bertobat, bukannya justru mendatangkan hukuman bagi mereka. Ya, jadi tidak ideal gitu loh. Collateral damage atau kerusakan kolateral masih terjadi. Buktinya Sostenes diseret tuh, digebuki. Mana katanya intervensi? Orang kalau melulu lihat lobang akan lihat di mana-mana. Tapi kalau orang yang mencari donatnya akan selalu menemukan adonan dalam setiap perkara. Lihat ini apa yang terjadi. Sostenes digebukin kan? Kenapa Tuhan tidak tolong Sostenes? Gara-gara Paulus itu diseret keluar, digebukin massa. Tapi kan tidak ada korban jiwa. Nyawa itu gak bisa tercabut kalau Tuhan tidak perintahkan. Saya gak tahu kenapa Tuhan tidak mau intervensi totalitas sampai semuanya gimana gitu. Kenapa? Saya gak tahu. Jangan jadi Tuhan. Kalau Anda tahu, Anda adalah Tuhan. Kadang-kadang saya lebih baik tidak tahu segala sesuatu karena saya bukan Tuhan. Kalau saya tahu segalanya, saya harus jadi Tuhan. Terus terang saya gak siap jadi Tuhan. Gak bisa saya selama-lamanya. Matilah semua kalau saya jadi Tuhan. Yang mati dulu saya. Mendengar doa semua orang yang gimana yuk coba. Dua orang aja, nggak satu. Doa untuk satu pria yang sama, dua-dua anak Tuhan. Tuhan, aku minta dia jadi jodohku satu. Gimana? Saya harus pilih yang mana? Saya kasihnya siapa? Semua kepingnya kayak Korea gitu, cuma satu stoknya. Saya nggak mau jadi Tuhan deh. Jadi jangan coba untuk tahu segala sesuatu.
Tapi coba lihat di dalam perkara Sostenes ini. Galio menjadi gubernur. Perkara Paulus diseret ke pengadilan, ini bisa masalah. Mereka mau melakukan apa yang mereka lakukan pada Yesus. Dilempar ke Herodes, dilempar ke Pilatus, lempar ke raja wilayah, lempar ke Roma, lalu mati. Tapi Tuhan intervensi. Bisakah Anda lihat adonannya? Saya bisa. Cara Tuhan menguatkan iman seseorang yang sudah lemah sampai ke tanah. Dia gagalkan kekuatan lawan, dia gagalkan, dia korting kuasa musuh. Sampai taraf tidak melebihi pencobaan, tidak melebihi kekuatan kita. Sampai taraf tidak bisa gagalkan misi Allah dalam hidup kita. Sostenes tetap digebukin. Kalau Anda tanya sama saya, gak tahu kenapa Tuhan izinkan itu. Tapi satu hal, Paulus tidak Paulus kan mau diseret ke meja hijau kan, malah justru menjadi keuntungannya. Proses hukum Paulus bukan cuma dihentikan, tapi orang-orang Kristen dapat perlindungan hukum. Galio berkata dengan jelas, kalau kalian punya perkara yang berhubungan dengan melanggar hukum, datang ke saya. Ini omongan apa ini? Seputar ini gua gak mau tahu. Dengan kata lain, si Paulus tuh gak melanggar hukum. Di Tesalonika juga sama kan. Mereka di kota-kota yang lain, Paulus kan juga digituin. Sehingga suatu hari ketika mereka berkata, Dewa Artemis, Dewa Artemis, Dewa Diana, Dewa Diana. Ketika itu kan panitera kota berkata seperti ini. Kan si Paulus ini gak merampok kuil dewi kita. Dia juga tidak berbicara yang buruk tentang dewa-dewa kita. Dia cuma memberitakan keyakinannya. Kenapa kalian seret dia begini? Bubar, bubar. Perlindungan hukum itu. Hukum berkata dia gak bersalah. Kalian ini apa-apaan? Meskipun hukum tutup setengah mata, tutup satu mata maksudnya, Sostenes tetap digebukin, tapi Paulus mendapat perlindungan. Dan seluruh orang Kristen mendapatkan pijakan secara legal. Kami tidak melanggar hukum. Kami tidak pernah sebut nabi Tuhan orang, nabi orang. Kami tidak pernah sebut yang namanya perwakilan agama orang. Kami tidak pernah sebut dewa orang dan jelek-jelekkan suruh orang meludahi. Kami tidak pernah merampok siapa-siapa. Kami cuma beritakan keyakinan kami kok. Mereka mendapatkan posisi legal. Orang melihat lubang, saya melihat adonan. Saya melihat di sana kemenangan pertama setelah sekian lama di Korintus. Dia menang, mendapatkan legal status gereja itu. Gereja ini diakui pemerintah, bukanlah kriminalitas. Kami adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Luar biasa. Allah intervensi, kelihatannya nggak sempurna, tapi justru berubah perkaranya. Maka itu lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 18, Paulus kembali ke Antioquia. Dan ketika dia kembali, lihat caranya dia merayakan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ayat 18, kita lihat bagaimana Paulus lulus ujian dan dia terima pelajaran yang sangat berharga. Di sini masuk yang namanya nasar. Oke, saya jelaskan tentang nasar. Saya sudah jelaskan gimana Tuhan bisa pakai orang yang down imannya. Gimana ada 4 cara yang baru saya bagikan kepada Anda bagaimana Allah menguatkan iman orang yang lemah dan putus asa, yang dalam masalah, betul? Nah, sekarang saya juga ajarkan kebenaran soal nasar. Jangan salah ini. Nasar tidak ditekankan di dalam Alkitab. Sejak perjanjian lama, nasar mungkin semakin pudar. Tapi buktinya di Kisah Rasul masih ada, berarti masih bisa berguna. Kita masih berhubungan dengan beberapa simbol sekalipun sudah perjanjian baru. Perjamuan kudus contohnya. Kalau yang penting hatinya, kenapa Yesus berkata, engkau harus lakukan itu untuk mengingat aku. Baptisan contohnya. Kalau yang penting cuma hatinya diselamatkan, kenapa orang kok perlu dibaptis? Hati sih hati. Tapi bagaimana kita menguji hati kalau tidak lewat perbuatan yang disengaja? Oke? Ada salah satu simbol di sini yang dipakai adalah nasar. Nah, nasar ini tanpa disengaja, banyak orang tanpa menyadari sering berbuat nasar. Dan hati-hati dengan bernasar yang sifatnya mencoba menyuap Allah atau mencoba memanipulasinya. Nasar yang salah bunyinya gini, kalau aku keluar dari masalah ini, aku akan beri ini sama Tuhan. Kalau aku sembuh, aku akan melayani.
udah. Hapus kata kalau. Nggak mempan sama Tuhan. Hapus aja, coret aja. Jangan pakai kalau. Itu adalah kata-kata orang nggak percaya. Tapi putus asa, desperate. Itu sama dengan orang kalau sudah putus asa nggak tahu apa lagi, mencoba beli Allah. Kalau ganti dengan kata ketika. Jadi seolah-olah Anda pasti akan ke sana. Ketika aku keluar dari masalah ini, jangan bilang sama Allah, sama sesama, kita akan naik ke bukit doa ya. Ketika semua ini udah lalu. Kalau orang bilang ketika semua ini berlalu, berarti akan berlalu. Dia bertindak seolah-olah ini pasti berlalu. Nasar seperti ini berguna untuk spiritual discipline atau disiplin rohani. Membantu kita ini yang kalau down seringkali nggak bisa lihat 5 meter ke depan. Nasar membuat kita menjadi punya pegangan dan patokan bahwa ini semua badai akan berlalu. Setelah gelap pasti akan terbit terang. Ketika kita semua masalah ini selesai, kita naik ke bukit doa. Saya kasih contoh praktis. Ada 1001 cara. Ayo nak, papa mama kita semuanya ke bukit doa. Kita pergi ke chapel ucapan syukur. Anda tahu nggak kalau di bukit doa itu turun itu ada chapel itu ucapan syukur itu yang menarik hati saya sendiri. Yang biasanya kita tahu adalah tempat pertemuan besar atau gazebo. Ada satu itu yang tempat ucapan syukur. Padahal terus terang loh ya, Anda mau duduk di sana minta jodoh yang nggak ada yang tahu. Kalau saya punya masalah, saya akan bilang, ketika kita keluar, yang mana kita pasti akan keluar dari masalah ini. Kita akan pergi ke ucapan syukur, papa, mama, anak semuanya duduk di sana. Nggak ada kursi, nggak ada apa-apanya, cuma duduk di sana, tidak minta apa-apa. Cuma dengan air mata berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Sweet kan? Itu akan diingat. Anak cucu semua akan ingat. Ketika kita keluar, kayak ada janjian. Sabtu nanti nonton. Anda tidak perlu imani. Kalau nanti nonton, karcis sudah dibeli. Tinggal jalani Senin, Selasa sampai Sabtu. Pasti sampai ke sana. Saya setir dari Surabaya. Saya di pesawat dari Jakarta terbang ke Surabaya. Saya beritahu sama teman saya mungkin. Ketika kita sampai nanti, kita beli kopi ya. Itu bukan berarti kalau Anda ganti katanya bisa membuat takut orang di sebelah. Apalagi dia sudah takut untuk terbang. Apalagi dia nggak yakin akan perlindungan Allah. Kalau kita sampai, nah itu lain loh ya. Nggak tentu sampai. Beda kata kalau dan ketika loh ya. Never use kalau. Itu menghina Allah. Ketika sampai, kita akan bayar nasar. Paulus bayar nasar, dia cukur kepalanya. Itu bukan cuma cukur kepala, dia memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Nasar nggak tentu soal uang melulu. Nggak tentu begitu. Anda bisa lakukan itu ketika Anda mengalami masalah. Atau bukan cuma masalah ketika Anda mengalami sebuah tantangan naik kelas. Paulus lakukan itu. Dia berkata, itu ya ayat ini saya bisa rasakan pada waktu ayat 18 ini ketika Paulus itu dicukur itu. Saya bisa rasakan seruan haleluya 12 kali 12 di hatinya. Hari itu dia berkata, akhirnya dari Tesalonika 3 kali sabat. Berea lalu diusir-usir, dikejar kayak tikus. Langsung ke Athena, ditertawakan. Aku keluar membawa cuma berapa petobat baru, di sini 1,5 tahun. Akhirnya saya bisa rasakan akhirnya. Kalau saya selidiki 17-18, saya bisa rasakan emosi seorang pengusaha namanya Paulus, yang juga seorang pendeta namanya Rasul Paulus. I'm so blessed. Berkali-kali dalam hidup ini, Anda pernah down kan? Saya juga pernah, saudara. Mungkin sedikit unda-undi dengan Anda, atau kadang-kadang sedikit lebih dari Anda. Ketika Anda down, apakah kami tidak down? Ketika ada di antara Anda yang hilang, kembali ke kehidupan lama, apa saya nggak down? Saya ketemu di Singapura dengan seorang petobat, beberapa yang dari Taiwan. Dulunya keluarga raja nightclubnya seluruh Taiwan. Yang memulai nightclubbing di Taiwan, itu adalah keluarga ini. Terus saya kembali. Saya tahu dia sudah kembali ke kehidupan yang lama. Padahal dulu, kalau ketemu saya, Filimu, senyum, doa, segala. Waduh,
waktu dia bertobat. Hati saya, Anda tahu rasanya diiris lalu dikasih jeruk nipis. Saya gak mau nangis. I'm down many times, but you just don't know it. Maybe just my wife knows it. Waktu saya baca ayat ini, saya berkata, ya Tuhan, thank you. Ini ayat-ayat untukku. Saya tidak khotbah dengan Anda. Saya sedang belajar sendiri. Rasul Paulus orang yang sangat manusiawi sekali. Dia bukan Superman yang selama ini aku tahu. Dia orang yang tahu diri. Saya kasih satu ayat terakhir. Dan Anda lihat bagaimana dia merencanakan. Ini seorang, what a gracious man of God. Graceful. Ayat yang berikutnya. Ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Mereka minta Paulus tinggal lebih lama di Efesus nih. Ini sudah sampai Efesus nih ya. Ini sudah masuk ke babak berikutnya Efesus nih. Hanya karena Anda barusan menang, jangan Anda jadi tiba-tiba berlebihan. Paulus itu tahu gimana menguasai hati. Lewat pengalaman Tesalonika, dia jadi dewasa. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tapi Paulus tidak mengabulkannya. Why? Dia khotbah nih. Lalu Efesus itu kota gede juga. Ini luar biasa. Efesus itu sedikit bocoran itu modern Turki hari ini. Jadi setengah Eropa, setengah Asia. Ini adalah kesempatannya. Yang dia tunggu-tunggu nantikan mau masuk ke Asia nggak bisa itu. Dia izin kaki ke Efesus. Sudah separuh terinjak. Kalau saya jadi dia, iya. Banyak orang itu kan gitu. Pokoknya kalau berkat iya, hati-hati. Sebelum bilang iya itu bisa bahaya. Dengar-dengaran dengan Allah, segala sesuatu indah pada waktunya, bukan asal di iya. Kesempatan bisnis, iya. Ini bisa cuan, iya. Ini bisa buka gereja, iya. Jangan hati-hati dengan iya. Kesana bisa promosi, iya. Jangan iya, gampang iya. Paulus ini luar biasa. Luar biasa. Dia dengar-dengaran dengan Allah dan dia jujur dengan hatinya. Ayat, dia tidak mengabulkannya, dia berkata tidak. Loh, dikasih kesempatan. Ini kalau seorang pengkhotbah ya, pengkhotbah Indonesia nggak pernah berkhotbah di mana gitu. Contohnya dikasih khotbah di gerejanya Joel Osteen, contohnya gitu, dapat undangan. Otomatis pasti iya kan? Iya. Anda seorang pengusaha disuruh bicara di summit, sebuah summit pengusaha-pengusaha top yang punya bisnis oil dan segalanya, padahal Anda bukanya toko. Langsung iyain enggak? Jangan pernah bilang iya tanpa pengizinan Allah. Segede apapun opportunity itu. Jangan jadi murahan. Iya itu harus tunggu sampai angguknya Tuhan. Angguknya Tuhan itu bisa dibaca kok. Sejahtera, Anda hati siap, keluarga juga mendukung. Gereja merestui. Ya. Dia berkata ayat 21, ia meminta diri, malah minta diri. Ini bodoh sekali. Udah kesempatan untuk khotbah di tempat terbesar. Dan aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Ini kata-kata orang yang luar biasa. Jikalau Tuhan menghendaki, aku akan lakukan ini. Jikalau Allah menghendaki, aku akan lakukan itu. Orang seperti ini, orang yang berserah sekali. Jika Allah menghendakinya, lalu ia bertolak dari sana. Dari Efesus dia bertolak. Tunggu sebentar ya, saya mau jelaskan. Kenapa Paulus tidak mengabulkan ke Efesus? Padahal itu kesempatan once in a lifetime opportunity. Ini kesempatan yang begitu bergengsi buat dia. Karena satu, karena mungkin Paulus belum yakin itu waktu Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Atau mungkin juga karena Paulus merasa belum siap. Dia baru lulus ujian, baru cukur kepala. Dia baru merasa plong dadanya. Akhirnya ada buah. Belum siap untuk cepat-cepat diorbitkan. Berarti sifat Paulus adalah sifat seorang yang tidak panik, tergesa-gesa, terburu-buru untuk sukses. Dia adalah seorang yang di dalam spirit take his time. Dia tenang. Dan kalau kesimpulan saya adalah kedua-duanya, itu belum waktu Tuhan. Dia belum siap untuk full blown ministry, pelayanan yang full boom. Langsung dipromosi besar-besaran, luar biasa. Di Efesus dia belum siap. Dan dia juga tahu itu belum waktu Tuhan. Padahal kalau kita lihat dimunculin di sini aja. Ya, Kisah Rasul pasal 19, lihat cara Tuhan ya. Waktu Tuhan itu punya cara sendiri. Untung dia nurut di sini. Karena nantinya, akhirnya
kesempatan itu diberi oleh Tuhan pada waktunya. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2 di sini, munculin aja. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ini setelah satu pasalnya ya. Ini bukan di sini ya. Di sini dia meninggalkan Efesus, lalu dia kembali lagi pada waktunya dengan cara Tuhan. Dan tidak diatur manusia, bukan karena undangan. Di situ didapatinya beberapa orang murid ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dia kebetulan ketemu mereka dengan cara Tuhan, akan tapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat yang ke 6 dan 7 munculin. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini kejadian berapa ayat kemudian, mungkin itu berapa tahun lagi atau bulan. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Waktu dia diundang 12.000 orang. Datang lagi, dia berkata, tidak, belum waktuku dan aku gak siap. Aku baru lulus sport jantung. Aku belum siap lah. Sana mau sukses, silakan, monggo duluan. Yesus kan diberitahu sama saudaranya, mau sukses ke Yerusalem, tampakin diri, munculin. Muncul, kalau nggak gitu nggak bisa jadi publik figur. Dia bilang, enggak, kamu mau pergi, pergilah. Bagimu selalu ada waktu, bagiku waktu belum datang. Aku belum siap dan juga belum waktu Tuhan. Dan Tuhan bawa dia di ayat 1 dan 2 pasal 19 tadi. Ketemu 12 orang. 12.000 dia tolak, ketemu 12 orang. Tahukah Anda bahwa Efesus menjadi salah satu gereja terbesar? Ada yang berkata, gereja itu akhirnya menjadi 60.000 jemaat. Di zaman di mana kota cuma dihuni 100.000 orang, 20.000 orang. Semua indah pada waktunya. Sebuah kesempatan dia turn down dan tolak. Ternyata kesempatan ilahi Tuhan buka. Bisa jadi kalau dia terima kesempatan itu, Tuhan tetap pakai dia. Tetapi kalau dia tidak siap, Tuhan pun mengerti. Gak apa-apa Paulus, kamu rest dulu. Nanti waktunya datang, aku akan ketemukan kamu dengan 12 orang yang jadi cikal bakal gereja Efesus, yang akhirnya menjadi basisnya tempat Yohanes sang rasul setelah pembuangan dari Patmos meluangkan masa tua menjadi penatua di sana. Amazing. Jangan kesusu. Matao Cengkong. Kalau kita terlalu kesusu tergesa-gesa nanti matao Fafong. Enggak ya. Ini kan tahun kuda. Jangan jadi kuda liar. Jadi kuda tame horse. Kuda yang dijinakkan. Nama saya dalam bahasa Inggris tidak kebetulan juga, saya senang sekali. Saya senang dengan tahun ini, secara Imlek. Nama saya Philip, artinya kuda yang dijinakkan. Saya tidak mau tergesa-gesa mencapai tujuan. Semua pada waktu Tuhan. Jangan tergesa-gesa untuk kita semuanya mau kaya. Tuhan punya rencana. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kuda, lihat jokinya. Dia yang ada di atas yang mengendalikan kita. Namanya Sang Pangeran Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan mulai hargai setiap perjalanan Anda dengan dia. Mari kita mendaki ke Bukit Sion. Semakin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Yesus sahabatku lebih tinggi lagi. Ya, katakan sama-sama. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku.
di dadamu. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan dengan iman, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Angkat tanganku, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan Roh Kudus. Jangan tergesa dalam hidup ini. Berikan kendali ke tangan Tuhan. Tuhan menuntunmu selangkah demi selangkah dalam kemenangan. Tuhan adalah kekuatan. Biar mulai hari ini Tuhan berkomunikasi dengan jemaatnya lebih jelas lagi dalam pengalaman hidup. Satu persatu SMS-mu tidak akan salah baca ketika sampai pada kami. Kami akan mengerti Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan datanglah. Datanglah dalam pernikahan, kehidupan, kesehatan, masa depan, studi, pekerjaan, bisnis, pelayanan jemaat. Datanglah lebih dekat lagi Tuhan. Turunlah kerajaan-Mu di sini seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, bawa kami semuanya kembali ke tempat kami masing-masing dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang menguasai tahun ini, kami serahkan hidup kami sekali lagi. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.